Fungsine kiai itu bukan disambati masalah duit ibu-ibu. Pak Yai Hasanuddin, Mak Mano ini banyak maling Pak Yai. Tolong saya kasih ijazah supaya malingnya itu bisa mati. Ke kiai itu bukan minta gitu-gitu. Minta yang gitu-gituan. Jawabannya kalau beliau tegan jawab, Pak, saya saja sama Pak. Saya saja kemalingan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap para alim, para ulama yang hadir pada sore hari ini, yang senantiasa kita harapkan tambahan limpahan berkah doanya. Segenap jajaran pemerintahan Desa Karangsari, wabil khusus Bapak Kepala Desa kita yang tercinta Bapak Yubendri Antoni Sarjana Hukum. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi kelancaran rizki, diberi terangnya pikiran, sehingga dapat berkhidmah dengan totalitas untuk kemajuan Desa Karangsari. Tak terlupakan pula kepada segenap jajaran pengurus MWC NU Lubai Ulu. Hadir di tengah-tengah kita Rois Suriah yang insya Allah akan memimpin doa di akhir acara nanti, Kiai Hasanuddin Sahmar. Sosok kiai yang jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini bukan hanya mencari dunia tapi juga akhirat. Tak terlupakan ada Katib Surya MWC NU Bayulu, Kiai Fuad Setiawan, Kiai ganteng, senior saya, Kiai muda. Insya Allah beliau juga sering mengisi kajian agama. Saya kenalkan Bu, biar nggak salah ngundang Ustadz. Nah, karena kita ini sering iuran warga NU, yang jadi panitia warga NU, yang diundang orang NU. Giliran yang ngaji orang yang suka musuhi NU. Ini yang salah, yang goblok siapa ini? Yang goblok yang urunan, apa yang panitia, apa yang ngaji, apa semuanya yang goblok? Nah, maka dari itu ayo kita mulai waspada bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh kita mengadakan acara sangat baik, tapi jangan sampai salah ngundang ustadz. Nanti kalau salah ngundang ustadz, sudah habis biaya,
habis waktu, habis tenaga, kita nggak dapat apa-apa, yang dapat cuma permasalahan. Nauzubillah min dzalik. Tak terlupakan kepada segenap pengurus ranting NU Karangsari dan juga pengurus muslimat ranting NU Karangsari yang tetap istiqomah berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau diberi petunjuk, hidayah, diberi kecakapan, kecukupan untuk berkhidmah demi kedamaian dan demi siarnya Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan juga kepada para tamu undangan, segenap warga masyarakat Desa Karangsari yang berbondong-bondong hadir pada siang hari ini, yang diantara niatnya pertama ingin mencari barokah hari lahirnya Isra Mi'raj atau sholat 5 waktu, memperingati Isra Mi'raj, dan yang kedua tentu ingin penasaran dengan ustadz yang ganteng yang katanya dari Lampung. Ternyata ustadznya ini Ustadz KW. Wis suwe, mboten napa-napa nggih. Nah itu kalau tadi panitianya bilang jauh-jauh dari Lampung, itu ya tanggung jawab di akhiratnya panitia. Karena kakak saya sudah lubayulu masih dibilang Lampung. Nah ini payah ini. Bilang saja kalau nggak punya duit untuk ngundang kiai gitu loh. Jadi kan terang-terangan saja gitu. Nah betul apa-apa. Itu Ustadz Soekardi, semoga beliau panjang umur. Sehat walafiat, dicukupi rezekinya. Jangan ditambah istrinya, jangan. Sudah 2, sudah. Sudah 2, jangan ditambah. Oke, beliau juga selaku pengurus PHBI Masjid Karangsari. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita ngaji bareng, terlebih dahulu ingin tadi ada titipan dari panitia. Jadi panitia ini punya acara kirim arwah. Pak Ustadz, arwah kok bisa dikirim? Bisa. Caranya gimana? Hubungi Ketua Tanfidiyah NU Karangsari, Ustadz Alianto. Dia itu pinter ngirim hadiah ke arwah. Nah, jadi lebih canggih dari JNT dan JNE. Nah, paketnya lebih canggih. Jadi kita ini adalah penganut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini di Indonesia dilindungi dalam sebuah naungan organisasi keagamaan yang bernama Nahdlatul Ulama. Nanti kita akan sedikit membahas bagaimana sih supaya kita itu benar-benar percaya diri, benar-benar yakin, benar-benar komitmen menjadi orang NU juga. Supaya apa? Kita ini bisa menjadi satu kesatuan yang insya Allah akan merubah peradaban menuju peradaban yang lebih maju. Amin ya rabbal. Jadi kita ada kegiatan ini. Setiap acara seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ngundang yasinan di rumah, biayanya besar biasanya nggih. Apalagi kondisi balam seperti ini. Paling enggak nyiapkan air minum sama apa itu jajan. Atau nanti ada nasinya lah. Ada solusi untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai bentuk birrul walidain kita. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada kedua orang tua atau puyang-puyang kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia, birrul walidainnya adalah dengan mengirim doa. Nah, kalau jenengan dikirim melalui acara ini, kita bacakan Fatihah bersama, jenengan tidak mengeluarkan biaya besar, cukup bersedekah infaknya seikhlasnya.
10.000 boleh, 2.000 boleh, 1.000 kebangetan. Syukur-syukur 100.000. Yang nanti infak itu ibu-ibu bapak-bapak kita gunakan juga untuk kegiatan kita tentang keagamaan dan lain sebagainya. Kembali dari NU kembali ke NU. Dari warga Nahdien kembali ke warga Nahdien. Maka tadi kata Pak Ali karena melihat yang hadir ini begitu banyaknya diserahkan ke Ustadz yang dari Lampung juga. Nah, jadi kita ini Fatihah dulu, kita kirim doa, hadiah doa yang pertama kita kirimkan ke Bapak almarhum Ruslan bin Hawa, Waginem binti Sikit, Tanti Kusmawati binti Slamet, Mastuyah binti Hawa, Sarni binti Sankardi, Samsul Bahri bin Abdullah. Dan juga ada hadiah mohon doanya. Nanti kita tambahi beberapa doa. Ini ada permohonan dari Mas Agus Indrawadi bin Julius. Harapannya supaya dimudahkan mendapatkan jodoh. Enek sing gadis, enek. Nah, enek sing gadis. Tinggal hubungi Agus Indrawadi. Nah. Saiki hilangkan kebiasaan pacaran sebelum nikah, enggak baik itu. Buanglah pacar pada tempatnya, kotak sampah. Pacaran setelah menikah jos, cukup kenal langsung nikah. Jadi nanti romantisnya tuh enggak habis. Nah, ini monggo kita doakan bersama. Ya, sama-sama kita tengadahkan tangan kita ke langit yang merupakan kiblat daripada doa. Kita tundukkan hati kita mohon kepada Allah. Semoga doa-doa ini sampai kepada arwah-arwah yang disebutkan tadi. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wassahabat wa tabin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa Syekh Bahauddin Naqsabandi radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami masyaikhina wa masyaikhina wa asatidina wa asatidi asatidina khususan muassisah Jami'ah Nahdlatul Ulama Hadratus Hasyim Asy'ari wa jami'a ru'asaiha wa a'dha'iha wa jama'atiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususon Bapak Ruslan bin Hawa, amin. Bapak Waginem binti Sikit, amin. Tanti Kusumawati binti Slamet, Mastuyah binti Hawa, Sarni bin Sankardi, Samsul Bahri bin Abdullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Wa khususan untuk Mas Agus Indrawadi bin Julius, ya Allah, melalui bacaan Fatihah semoga lekas engkau temukan jodohnya ya Allah, jodoh yang solihah ya Allah, yang bisa membangun rumah tangga yang mawadah sakinah warahmah ya Allah, diberi keturunan yang solih-solihah ya Allah, yang kelak mendapat manfaat bagi nusa bangsa dan agama. Bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Moga Bu tangannya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Salawat azhil gimana salawat azhil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita hadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Kita hadirkan seolah kita menghadap Rasulullah melalui pergian Isra Mi'raj ini. Semoga hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang punya hajat disebutkan di hati minta sama Allah melalui salawat. Minta di dalam hati melalui salawat. Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sambil sedekah niatnya, ya Allah moga-moga lantaran sedekah tadi Allah mengijabah segala cita-cita kita, Allah menghilangkan kesusahan kita. Monggo. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah apa kita belajar apa itu NU, mengapa kita harus ngopeni atau ber-NU. Bapak-bapak, adik-adik, ayo tak tekoki. Apa artine NU? Apa NU artine? Nahdlatul Ulama itu apa? Kebangkitan para ulama. Bapak-bapak, perlu kita pahami. Saya yakin yang hadir di sini adalah merupakan orang NU. Coba saya tanya sekarang. Bapak-bapak termasuk jamaah Yasin Tahlil bukan? Yang jamaah Yasin Tahlil angkat tangan. Oh enggak kabeh, oh berarti salafi. Sing yasinan ngangkat tangan. Yang tahlilan angkat tangan. Yang berjanjian angkat tangan, baca berjanji. Ibu-ibu berarti ya salafi kabeh iki. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, disadari atau tidak, mengakui atau tidak, kita adalah merupakan Nahdlatul Ulama. Karena hanya organisasi inilah yang menjaga amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Pengajian seperti ini kegiatannya siapa? Kegiatannya orang NU. Sampeyan delok, saliyane wong NU gak enek. Maka dari itu kita sebagai orang NU harus dengan mantap dan percaya diri serta yakin bahwa kita memang betul-betul orang. Siapa kita? NU bukan organisasi orang Jawa. NU bukan organisasi politik. NU bukan organisasi sementara. Tapi NU adalah organisasi seluruh umat manusia. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya logo NU yang di situ gambar jagat atau gambar dunia. NU adalah organisasi Islam yang mempertahankan, menjaga, membangun dan meneruskan paham ahli sunnah wal. Pertanyaannya, apa itu ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah kalau berdasar hadis Nabi adalah apa yang dilakukan oleh aku Rasulullah dan sahabatku. Itu sabda Nabi. Kalau definisi hanya itu saja, banyak orang ahli sunnah wal jamaah ngakunya gitu. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyimpulkan, apa ahli sunnah wal jamaah? Tanda-tandanya satu, akidahnya adalah Asy'ari Maturidi. Ciri-cirinya apa akidah Asy'ari Maturidi? Mengenal sifat 20. Saiki ibu-ibu, bapak-bapak, aku yakin dulu pernah diajar sama ustadznya, kiainya sifat 20. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Allah wujud. Disi kiamu binafsir wadaniyat kudrah iradah ilmu haya salman basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalimah. Belas, berarti jelas sekali bahwa jenengan itu adalah ahli sunnah wal. Us apal. Tanda ciri yang kedua ahli sunnah wal jamaah itu adalah dia memakai salah satu dari 4 madhab. Namanya madhab Syafi'i.
Sekarang kalau kita sholat subuh baca kunut apa enggak? Baca. Ini berarti kita itu ahli sunnah wal jamaah. Dan ini berarti kita adalah Nahdlatul Ulama. Maka di sini saya bacakan di dalam teks Qanun al-Asasi yang disusun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau berkata, fahalumu kullukum wa man tabi'akum jami'a. Fahalumu he kesini semua. Engkau sekalian dan orang-orang yang ikut dengan engkau. Siapa? Kalau keluarga berarti istri dan anak-anaknya. Kalau Pak Kades berarti dan warga desa. Kalau Pak Kadus berarti warga Pak RT warga arti dipanggil sama Hadratus Syekh. Halumu kullukum semuanya. Semuanya tanpa kecuali. Minal fuqara, baik kalian yang fakir. Enek sing kiri ora, ngacung ngakung. Ayo, sapa sing fakir? Kiri ngacung wae. Wal, bukan hanya orang yang fakir, yang miskin. Wal aghniya, dan orang-orang yang kaya. Ayo, halumu ke sini. Gabung di NU. Supaya apa? Orang fakir ini dengan orang agnia kumpul jadi satu. Akhirnya yang kaya bisa menolong yang Jangan sampai kita masuk hadis. Orang yang paling celaka dalam sebuah hadis itu dikatakan. Ketika kita pada malam hari perut kita kenyang. Sementara tetangga kita nangis kelaparan. Naudzubillah piye carane supaya kita bisa ngopeni tetangga kita yang kelaparan? Ayo masuk ke Nahdlatul. Di Nahdlatul Ulama dibuatkan program. Siapa yang membuat? Pengurus-pengurusnya. Molok pengurus ki aja gur dadi pengurus tok. Pengurus ki ya kudu gelem ngurusi umat Kanjeng Nabi. Kudu wani ngurusi. Itu Waddu'afa, orang-orang yang lemah, janda-janda. Sama meneh, kayak pakai. Mbok rondo ke. Oh, terus jompo-jompo, yatim piatu. Ayo. Masuk di NU. Wal aqwiya, dan orang-orang yang punya kekuatan. Alhamdulillah, Pak Kades. Pak Peri, Pak Yanto. Masuk. Kita hidupkan daripada NU ini untuk kemaslahatan umat. Ila hadhil jam'iyatil mubarakah, kepada inilah jam'iyah, inilah organisasi al-mubarakah yang diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Apa bukti NU dibarokahi Bapak-bapak? Sudah banyak. Sekarang kalau mau lihat di YouTube sudah banyak. NU berdiri 1926. Pertama berdiri NU membawa barokah. Apa barokahnya? Dari 1926 tadi. Merdekalah bangsa Indo. Dengan apa? Dengan adanya resolusi jihad. Nuwun sewu. Ini adalah fakta. Bukan bohong. Ketika Pak Soekarno dan Bung Hatta diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Indonesia belum ada tentara, Bapak-bapak. Indonesia nggak memiliki polisi, Ibu-ibu. Pada saat kondisi tidak ada tentara, tidak ada polisi, datang sekutu Inggris ingin mengambil alih kekuasaan Belanda atau Jepang tadi. Apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno dan Bung Hatta? Tidak ada kecuali datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Akhirnya Hadratus Syekh memunculkan resolusi jihad. Ayo umat Indonesia, warga Indonesia semuanya. Jihad melawan Inggris itu hukumnya adalah fardu ain. Wajib. Akhirnya apa? Pertama kali Indonesia bisa bertahan melalui siapa? Warga NU. Itu fakta. Fakta. Menunjukkan bahwa NU itu dibarokai. Kemudian ada lagi pada saat Indonesia mengalami pemberontakan G30 SPKI.
Gerakan 30 September yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia, jangan Islam, Partai Komunis Indonesia. Ini apa yang dilakukan? Yang turun adalah orang NU. Melalui apa? GP Ansor Banser. Sama dengan yang tadi. Tapi sayangnya kita orang NU kadang-kadang tidak paham Banser, malah sering membuli, menjelek-jelekkan Banser. Tuh, sampai akhirnya di zaman Orde Baru dicincang. Kiai-kiai ulama NU itu nggak boleh ngaji seperti ini Pak Kades kalau nggak ada izin. Kalaupun ada izin dipatasi. Di pengajian itu pojok sana sudah ada TNI yang bawa senjata. Itu dulu. Zaman Orde Baru, itu pun NU dengan sikapnya menerima yang namanya Pancasila. Makanya ketika orang NU dikatakan Pancasila jaya, ngono. Coba ulangi keras semangat. Pancasila jaya. Karena pada saat itu Indonesia akan dirongrong lagi melalui apa? Ideologi bangsanya akan diganti dengan macam-macam. Ada yang ingin mengganti ideologi khilafah, ada yang ingin mengganti ideologi komunis, ada dan lain sebagainya. NU alhamdulillah diberkahi Allah hadir untuk menjaga ideologi yang telah ditinggalkan oleh Bapak pendiri bangsa. Apa ideologinya? Pancasila. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pada satu abad. Al-Mausumati bi Jamiah Nahdlatul Ulama yang dinamai dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Wadkhuluha. Ini Hadratus Syekh berkata, Mbah Hasyim Asy'ari, masuklah kalian semua ke Nahdlatul Ulama bil mahabbah, dengan cinta, bukan dengan benci. Masuk NU dengan cinta, bukan dengan dasar benci. Wal widad, kasih. Wal ulfah, sayang. Cinta dan kasih sayang. Masuk. Walitihad, dengan persatuan. Walitisol, dan persatuan. Kesatuan dan persatuan. Masuk secara utuh bareng-bareng menjadi satu. Bi arwahin. Bukan hanya jasad kita yang kumpul seperti ini, tapi ruh kita. Bi arwahin, rohani kita satu. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Negaranya NKRI harga. Ideologinya Pancasila. Itu. Wa ajsadin, dan jasad-jasadnya. Jadi jangan luarnya saja, tapi luar dan dalam. Karena apa kita disuruh masuk oleh Mbah Hasyim? Fa innaha jam'iyatu adlin. Karena NU itu adalah jamaah organisasi yang lurus. Organisasi yang lurus yang tidak pernah melenceng. Tidak satu pun ya organisasi ini yang pernah ingin berkhianat kecuali hanya NU lah organisasi yang tidak pernah berkhianat kepada NKRI. Karena apa? NU sadar adanya NKRI karena ada perjuangan para ulama yang mendirikan, yang ikut menyumbang adalah para ulama Nahdlatul Ulama. Wa amanin, ini jamaah aman, sentosa. Mengapa dikatakan sentosa? Tidak ada warga NU ketika ngaji diajari demo. Pak Kades ada nggak Pak Kades di demo sama orang NU? Nggak ada. Nggak ada, kita itu kumpul diajari untuk demo. Tapi kita diajari mengenai pengertian agama dan lain sebagainya. Terus wa islahin. Karena NU ini bukan hanya organisasi yang baik, tapi untuk memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki warga umat muslim yang ada di Indonesia khususnya. Khususnya di Karangsari. Dengan apa? Alhamdulillah kita di NU Karangsari ini punya program kaleng koin. Tujuannya untuk apa? Untuk daripada kemaslahatan, memperbaiki daripada keadaan warga yang ada di Karangsari. Dan alhamdulillah NU Karangsari ingin mandiri. Dengan apa? Dengan membuat niki. Ibu-ibu sudah merasakan belum ini?
Ini adalah bentuk kemandirian kita, mencoba untuk kita itu mandiri. Kalau bisa ke depannya itu Pak Kades cukup diundang saja. Gak usah dijalui proposal. Cukup hadir, diundang, memberi sambutan, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? NU pengurusnya harus bangkit. Golek dana kayak gini kita di. Jadi saya promokan ibu-ibu yang di rumah nggak punya air gelas minum. Bisa pesen kepada Ustadz Hudawi. Nanti keuntungannya juga untuk kemajuan organisasi. Ini. Monggo. Ini bukan tidak bisa. Tapi mau atau tidak. Dan diteruskan lagi. Wa ihsanin, dan ini memperbaiki. Itu cukup ya mengenai Nahdlatul Ulama. Jadi monggo sarang-sarang kita satukan barisan kita. Kalau kita bersatu lahir batin, insya Allah kita akan sejahtera lahir batin. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua. Yang kedua temanya tadi adalah Isra Mi'raj. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Isra Mi'raj saya tidak akan menyampaikan detailnya karena sudah sering disampaikan. Tapi yang pokok dari Isra Mi'raj itu ada dua. Pertama adalah kita mengerti dalam Isra Mi'raj itu ada perintah yang sangat sakral. Yaitu perintah sholat 5 waktu. Artinya apa ibu-ibu bapak-bapak sekalian? Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, ayo kita dandani sholat kita. Ayo kita dandani sholat kita. Ada yang ketika ngangkit, waktunya habis untuk Jumatan, pilih ngangkit apa pilih Jumatan? Loh, jujur. Pilih ngangkit apa Jumatan? Ayo jujur. Artinya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, pemahaman kita mengenai Isra Mi'raj, penerapan dalam sehari-hari masih belum maksimal. Kadang-kadang bukan hanya gara-gara ngangkit loh. Kadang-kadang gara-gara hujan, gara-gara apa? Gak datang Jumatan. Ayo pada kesempatan peringatan Isra Mi'raj ini, kalau kita memang umat Nabi Muhammad, yang kita itu menyadari pentingnya sholat, mulai sekarang ayo kita giatkan sholat 5 waktu. Perlu diketahui, masjid-masjid milik orang NU itu diambil alih oleh RCTI, rombongan celana tinggi, rombongan orang-orang Abu Gosong. Nah, karena apa? Sebenarnya bukan karena kecelakaan mereka, bukan. Kalau kita pikir-pikir, tapi karena kita sudah jauh dari masjid. Bener gak? Ngakune NU tapi nek sholat setahun 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri. Masya Allah. Alhamdulillah apa innalillah? Innalillahi wa inna ilaihi Isra Mi'raj ini, ayo kita juga harus mau ngopeni tempat ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ayo masjidnya diurip-uripi. Yang perempuan sudah banyak ngurip-nguripi yang perempuan itu. Perempuan ngurip-nguripi pengajian. Pengajian ini laki-laki sama perempuan banyak mana? Banyak perempuan. Tapi giliran dapat uang ini laki-laki yang ngelola ini. Rantingnya ini. Jadi monggo. Kalau masjid ini masih tetap ingin masjid Nahdlatul Ulama, artinya kalau pengen tongkatnya masih ada, beduknya masih ada,
kunutnya masih ada. Kemudian azan 2 Jumatan masih ada. Ayo kita hidupkan masjid ki. Tugas kita bersama. Terus pertama pengurus NU ranting. Pengurus NU ranting ojo gur ngurusi pengajian tok. Kalau yasinan, tahlilan, pengajian seperti ini, PHBI ngatasi Ustaz Soekardi itu. Pengurus ranting harus punya imajinasi kolektif yang positif. Imajinasi bagaimana cara memajukan masjid ini. Itu pengurus ranting. Jadi orang gur dilantik barbar. Gimana caranya? Ajak anak-anak yang masih muda ini. Kalau nggak ada kekuatan, kerjasama dengan pemerintah desa. Mohon maaf, yang hadir di sini ada 2 saya lihat cuman. Kalau enggak ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mati, kita kan mau mati nih semua ya. Udah bau tanah semua ini. Kalau enggak itu 2, anak-anak yang masih TK atau masih SD. Lah terus pertanyaannya, mana anak-anak SMP, mana anak-anak SMA? Di mana dia? Apakah dia main game? Apakah dia main slot? Di mana dia ini? Ini adalah tugas pengurus NU. Tugas pemerintah juga, nun sewa kades. Artinya apa? Ayo pengurus NU siap insya Allah dijak kerjasama. Pengurus NU minta kepada pemerintah. Pemerintah membuat surat. Surat apa? Surat himbauan. Kepada siapa? Kepada warga atau kepala keluarga yang punya anak SMP, anak SMA untuk bersama-sama meramaikan mas. Itu fungsinya ada pengurus NU tuh. Ojo gur meneng wae. Nek gak disenggol gak obah, kadang disenggol malah koyo etok mati. Gimana? Maka yang kedua, yang pertama, ayo kita tingkatkan sholat kita mulai dari kualitas dan kuantitas. Kualitas gimana? Sholatnya yang belum bener dibeneri. Coba tak tekoi. Niat sholat itu kapan ibu-ibu? Kapan dilakukan niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Kudu ngerti sholate. Jadi ketika sebelum takbiratul ihram kita disunahkan melafatkan. Ciri ini wong NU disunahkan melafatkan. Apa hati ini supaya bisa mudah. Usolli fardol asri arba'a rokaatim mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi. Nek pengen gak kesuwen, gak ketahuan, cukup yang wajibnya saja. Usolli fardol asri makmuman atau imaman lillahi. Cukup usolli fardol asri. Itu rukunnya. Baru Allahu Akbar. Ketika Allah hatinya bunyi. Usolli fardol asri arba'a rokaatin atau usolli fardol asri makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Dibeneri. Kualitas sholatnya dibeneri. Nek dijelaskan tata cara sholat pada sore hari ini gak rampung. Apa fungsinya enek kiai? Fungsinya kiai itu bukan disambati masalah duit ibu-ibu. Sampean sowan ning kiai Pak Ustadz. Saya minta doa. Semoga balam saya ini bisa lancar getahnya Pak Ustadz. Pak Yai Hasanuddin, Mak Mano ini banyak maling Pak Yai. Tolong saya kasih ijazah supaya malingnya itu bisa mati. Atau dibaringi tobat. Ke kiai itu bukan minta gitu-gitu. Kalau Pak Kampen ke kiai, Pak Fuad, Pak Soekardi, Pak Hasanuddin, minta yang gitu-gituan. Jawabannya kalau beliau tegan jawab, Pak, saya saja sama Pak, getah saya saja kurang Pak. Saya saja kemalingan Pak. Tapi kalau jenengan ke kiai mintanya apa? Pak Hasanuddin, Pak Yai Hasanuddin, saya minta waktunya. Seminggu sekali Pak Yai. Atau ada Gusnya itu Gus Somal. Gus Somal baru buat gubuk itu. Gus, saya minta ajari Gus. Saya sekeluarga ini belum bisa sholat yang benar. Gitu kalau ke kiai itu mintanya yang jelas-jelas. Karena apa?
Kiai itu tugasnya mengajari cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau jenengan minta ke kiai, Pak Yai saya minta supaya sholatnya bisa benar. Setelah diajari, setelah sampean sholat dengan benar, yakinlah ketika sholat jenengan sudah benar, Allah akan menjawab masalah-masalah kita. Amin Allahumma. Nah mungkin keadaan kondisi kita saat ini ya, kondisi kita yang harga bala murah, kemudian getahnya kurang, kemudian mau ngangkit sudah diangkit orang, dan lain sebagainya. Mungkin satu apa? Karena kita jauh kepada Allah. Karena kita jauh dari Allah. Ngapa kok bisa jauh dari Allah? Karena nggak mau mendekat dengan kiai, dengan Pak Ustadz. Karena nggak mau mempelajari ilmu agama dengan benar. Nah, kalau sholat kita sudah benar, insya Allah Pak, janji Allah itu tidak akan bohong. Allah akan cukupi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah jelas ayatnya. Nah, maka ibu-ibu, amen kok. Paling enggak ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau ngaji dengan kiai, kalau kita mau ngaji rutinan, paling enggak ada satu perangkat yang sangat berharga dalam hati kita. Apa itu? Kita diajari yang namanya sabar. Sabar. Sabar itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Sabar itu dibagi menjadi 3. 1, sabar taat kepada Allah. Baik susah maupun senang, suka maupun duka, kaya maupun miskin, tua maupun muda, sakit maupun sehat. Kalau kita itu punya kesabaran, insya Allah ibadah kita istiqomah. Bala murah tetap sholat. Apalagi bala mahal. Tapi kalau kita nggak punya sabar, ketika bala murah, Pak Ustadz tak ewangi ngangkit ninggal Jumatan nggak cukup tunggu bayar arisan. Apa mereka ngangkit? Ya oke, gimana? Karena apa? Kita tidak punya perangkat sabar. Sabar yang pertama ibu-ibu, kita harus sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kalau Allah sudah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai langsung buang. Iku apa jenenge kuwi? Oh, bathoy aja, bathoy. Buang ke tas, langsung buang ke tas saja. Langsung buang balik, sholat. Gitu. Karena apa? Kita punya sabar. Oh, sabar itu gimana toh? Melawan hawa nafsu, melawan syahwat, melawan keinginan duniawi untuk memenuhi perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wes komat, sampai ndangake salat. Itu namanya sabar. Artinya apa? Melawan keinginan nih. Kaget dulu balam, gampang lah duniawi, berangkat dulu. Selesai Jumatan, lanjut lagi. Yang kedua, sampean jamu ora percaya lho. Nek sampean iso nglakoni insyaallah rezekine dicukupi. Amin Allahumma. Yang kedua, sabar anil maksiat. Sabar dari mendurhakai Allah. Nafsunya pengen ngajak buruk. Nafsunya pengen, lihat tuh tetangga itu, kebun tetangga itu. Apa itu? Mangkoknya penuh nian itu. Caknya pacak ini untuk diambil untuk bayar arisan ini. Ini nafsunya ngajak gitu. Kamu sabar. 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 Itu bukan punya kita, itu punya tetangga. Sabar, sabar. Itu. Sabar anil maksiat. Sabar dari durhaka kepada Allah. Sabar berat, Bu. Pahit awalnya tapi manis akhirnya. Amin Allahumma. Amin.
Yang ketiga, sabar terhadap bala dan ujian. Ya Allah, sudah harga bala murah. Nggih. Kemudian kebutuhan anak ini yang sekolah-sekolah dari Jawa ngebel. Assalamualaikum Bu, ini ada bayaran ini. Berapa nak? 2 juta. Oh ya. Datang lagi lihat anak yang sekolahnya, Bu, ini saya sakit, ke rumah sakit. Habis berapa? 1 juta. Oh iya. Banyak nelpon, balak-balak itu nelpon. Kita harus punya perangkat apa? Sabar. Semua ujian itu ada batasnya. Yakinlah bahwa di balik kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Seperti dalam cerita Isra Mi'raj ini bapak-bapak ibu-ibu, Nabi itu diberi satu keistimewaan menembus batas. Batas kebiasaan manusia. Karena apa? Karena Nabi telah mengalami berbagai macam ujian. Ujian yang pertama, meninggallah istri beliau tercinta yang bernama Sayyidah Khadijah. Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua nasab mulia. Itu. Kemudian bukan hanya istrinya meninggal, disusul pamannya yang bernama Abu Thalib, paman paling membela, meninggal. Ketika Abu Thalib yang melindungi dari luar serangan-serangan kafir Quraisy dan Sayyidah Khadijah yang menguatkan dakwah Nabi dari dalam melalui harta dan motivasi mentalnya, motivasi Sayyidah Khadijah kepada kanjeng Nabi, diambil oleh Allah. Pada saat diuji itu Nabi bersabar. Karena Nabi bersabar, Allah memanggil Nabi Muhammad melalui perjalanan yang luar biasa yang namanya Isra Mi'raj. Perjalanan yang menembus batas. Karena apa? Biasanya perjalanan itu ditempuh berbulan-bulan, tapi cukup hanya dengan waktu yang kurang dari 1 malam. Sampean bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau sampean tahan ujian dari Allah, kalau sampean bisa sabar menghadapi ujian Allah, sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat Allah, sabar dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah, sampean yakin insya Allah sampean akan diberi keistimewaan menembus batas. Amin Allahumma amin. Yakin. Dan itu keyakinan kita. Nah itu selesai ya. Jadi Isra Mi'raj intinya satu, ayo kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Yang kedua, ayo kita hidupkan tempat ibadah kita. Baik itu masjid maupun mushola. Pengurus NU, mana pengurus NU? Muslimat pengurus NU. Kang Ali, koordinasi dengan Bapak Kades atau kadus-kadusnya. Bagaimana anak-anak SMP dan SMA di Karangsari ini supaya bisa mengenal masjid, mengenal mushola, gelem ngaji. Jangan sampai nanti di akhirat ketika ditanya, hei pengurus NU, apakah kamu sudah ngurusi anak-anak SMP SMA? Belum. Apalagi Pak Kades nanti kalau ditanya, gimana? Nah itu ayo bersama-sama. Kenapa? Hanya dengan keimanan inilah kita akan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Wis talah. Kalau kita itu punya iman, insya Allah baik susah atau senang tetap kuat. Dan yang terakhir, sebagai penutup, tadi saya mengutip ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ayo kita saling menolong, tolong menolong dalam kebaikan. Jangan-jangan tolong menolong dalam keburukan. Artinya apa? Di situ ada kata tolong menolong. Tolong menolong itu berarti harus adanya kerjasama. Kerjasama itu akan terjadi kalau diwadahi dengan satu ikatan. Ikatannya apa? Yaitu Nahdlatul
Makanya ayo melalui NU ini kita jadikan organisasi NU ini yang ada di Karangsari ini sebagai salah satu solusi untuk menjawab permasalahan warga Karangsari. Maka saya ini melalui berkah Isra Mi'raj ini saya minta sama-sama kita mohon kepada Allah. Semoga pengurus ranting NU, pengurus muslimat diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan umat di Karangsari. Amin ya robbal alamin. Monggo sama-sama kita berdoa dengan wasilah sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Na rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya monggo pertama untuk para ustadz, para kiai yang sudah dijadwal ngaji ba'dal maghrib di masjid ini, ayo diurip-urip maneh. Walaupun yang datang mungkin hanya 2-3, yakinlah yang kita bergerak tapi Allah punya rencana. Asalkan kita usaha, insya Allah baldatun thayyibatun warbunil akan tercapai. Monggo para pengurus NU sering-sering kumpul jagongan merembuk masalah umat. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj ini kita jadikan momen untuk membenahi ibadah kita. Ibu-ibu, halo. Nah, ibu-ibu yang belum pernah belajar ilmu haid, silahkan belajar dengan ustadzahnya. Ada ustadzah siapa itu? I'anatul Haqi. Siapa itu? Nah, itu banyak itu belajar ilmu haid, belajar sholat yang benar dan seterusnya. Karena apa? Dari rahim panjenengan, dari pendidikan panjenengan ini, generasi Karangsari yang akan datang akan menjadi generasi yang baik. Amin Allahumma. Ini loh generasi ini aja. Ini yang akan meneruskan kita. Kalau kita ini dilongkas, wes mampu lemah lah intinya. Kayak babas ini. Ini yang akan meneruskan. Maka jangan sampai kita tinggalkan Karangsari dalam keadaan mereka tidak tahu Tuhannya. Kita harus tinggalkan mereka mengenal Tuhannya, punya keimanan yang kuat. Amin Allahumma. Yang terakhir, ayo sama-sama kita harus kuatkan persatuan dan kesatuan. Itu adalah semboyan Karangsari, gimana Kades? Selain itu semboyan NU. Persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita lepaskan. Itu saja dari saya, awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kepada Bapak Kades, Pak Ferry, semuanya dari pemerintahan desa. Mohon maaf yang besar-besarnya. Hanya ini bisa saya sampaikan. Ayo, ini kita mulai ibu-ibu bisa pesen ini kepada Ustadz Dudawi. Nanti ke depannya juga ada yang ada logonya. Yang ada logonya ini masih proses oleh Kiai Ustadz Fahru Rozi. Beliau adalah wakil direktur Pusri. Beliau sudah punya program ekonomi bersanad. Ini akan meluncurkan air minum. Kemarin sudah pupuk, sekarang air minum. Nanti tolong disambut nggih. Karena dengan kita kekuatan jamaah inilah kita akan bisa bangkit. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.